Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran biologi bersama saya Vita Sahyawati dari Tadris Biologi 6A IAIN Tulungagung. Kali ini kita akan membahas materi yang lebih menarik. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah kalian mengetahui makanan seperti yogurt, keju, dan nata de coco? Apakah kalian tahu makanan tersebut merupakan hasil fermentasi dengan bantuan bakteri? Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bakteri. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan pengertian bakteri, yang kedua menjelaskan ciri-ciri bakteri, yang ketiga adalah mengidentifikasi struktur bakteri, yang keempat adalah menganalisis cara reproduksi bakteri, dan yang kelima adalah menganalisis peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lanjut, marilah kita simak video kali ini sampai selesai ya. Nah, sebelumnya, apakah itu bakteri? Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme yang berukuran kecil, bersel tunggal, sehingga untuk melihatnya itu harus menggunakan mikroskop. Untuk dapat membedakan makhluk hidup yang lain, kita perlu memahami ciri-ciri bakteri. Jadi, apa ciri-ciri bakteri? Ciri-ciri bakteri yang pertama adalah berukuran kecil, berdiameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Yang kedua adalah bakteri terdiri dari satu sel atau uniseluler. Yang ketiga adalah prokaryotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti. Yang keempat adalah dapat hidup di segala kondisi. Yang kelima adalah memiliki bentuk sel yang bervariasi, yaitu ada kokus berbentuk bulat, kemudian basil berbentuk batang, dan spirilium berbentuk spiral. Nah, kokus ini contohnya yaitu Diplococcus pneumonius, dan basil contohnya Escherichia coli, dan spirilium ini contohnya adalah Spirilium. Dan kemudian bakteri ini juga bisa berbentuk agregat atau pengelompokan seperti kokus, ini ada Diplococcus tetrad, dan seperti di video kemudian ada basil, ini contohnya Coccobacillus, Bacillus diplobacil. Kemudian spirilium ini seperti Spirilia, Vibrios. Kemudian struktur bakteri. Marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Bagian terluar dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel yang disusun oleh peptidoglikan menyebabkan sel bakteri menjadi kaku. Di bawah dinding sel ini terdapat satu lapisan, yaitu membran sel atau membran plasma yang memiliki peran mengendalikan transport zat menuju ke dalam dan keluar sel. Berikutnya ada lapisan tambahan, yaitu kapsul. Tetapi tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul. Adapun fungsi kapsul lainnya adalah sebagai pelindung dari kondisi lingkungan seperti radiasi, kekeringan, maupun senyawa kimia. Selanjutnya, bagian cair dalam sel yaitu sitoplasma. Hampir 80% sitoplasma bakteri tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, dalam sitoplasma terdapat nukleoid dan ribosom. Inti sel pada bakteri tidak diselubungi oleh membran inti. Kromosom DNA bakteri berbentuk sirkuler memadat pada suatu area dalam sitoplasma yang disebut dengan nukleoid.
Pada sel bakteri juga terdapat ribosom yang ukurannya lebih kecil dibandingkan ribosom pada sel eukariotik. Terdapat juga ada pili atau fimbria, yaitu struktur yang melekat pada membran plasma berupa benang mirip flagela, tetapi berukurannya ini lebih pendek dan lebih tipis. Berfungsi sebagai alat pelekatan dan fungsi khususnya yaitu pertukaran materi genetik. Kemudian flagel, yaitu struktur benang yang tersusun atas protein yang disebut flagellin dan berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Selanjutnya adalah reproduksi dari bakteri. Bakteri memperbanyak diri dengan cara dua, yaitu dengan cara seksual dan dengan cara aseksual. Reproduksi seksual ini tidak melibatkan peleburan sel gamet seperti reproduksi seksual seperti organisme lain, tetapi melalui perpindahan materi genetik atau DNA yang diketahui dengan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik akan menghasilkan dua sel bakteri yang merupakan kombinasi dari DNA kedua induknya. Kemudian metode rekombinasi genetik ini terjadi 3 tahap, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama adalah transformasi. Transformasi merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri. Secara langsung metode ini hanya dilakukan beberapa bakteri saja seperti ribosium. Yang kedua adalah transduksi. Transduksi merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakterofag. Bakterofag ini adalah nama virus yang menginfeksi bakteri. Yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi merupakan proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga metode ini, yaitu transformasi, DNA berpindah secara langsung. Yang kedua transduksi, DNA berpindah dengan perantara bakterofag. Dan konjugasi, DNA berpindah jika terjadi kontak langsung pada dua bakteri. Kemudian selanjutnya adalah reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner atau amitosis, artinya pembelahan yang tidak melibatkan tahapan pembelahan sel, tetapi terjadi secara spontan atau secara langsung. Pembelahan biner pada bakteri dengan cara pemanjangan. Selanjutnya adalah peranan bakteri. Bakteri yang menguntungkan salah satunya yaitu bakteri yang membantu pembuatan yogurt, yaitu jenis bakteri yang disebut dengan Lactobacillus bulgaricus. Dan contoh bakteri yang merugikan adalah bakteri yang menyebabkan penyakit TBC atau tuberkulosis, yaitu bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis, serta berbagai peranan lain yang ada di kehidupan kita. Dan marilah kita jaga kesehatan kita. Sekian dari saya, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.